Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali SDG Siar Dalam Gelap menayangkan satu tayangan yang mana kita memang sedikit banyaknya ingin mencari atau menelusuri sejarah salah seorang ibu, salah seorang istri yang mana mereka semua merupakan tokoh-tokoh yang sudah tidak asing di telinga kita. Suami beliau adalah seorang raja yang mampu menyatukan dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Sunda Galuh dan juga kerajaan Sunda Pakuan. Setelah beberapa dekade, pada akhirnya Prabu Siliwangi menjadi raja tunggal di dua kerajaan tersebut. Bersama Prabu Siliwangi, seseorang tokoh ini melahirkan, menurut catatan sejarah dan juga informasi dari beberapa makhluk yang berinteraksi dengan kami, melahirkan tiga tokoh besar juga di tanah Jawa. Yang pertama Walang Sungsang, di mana sama-sama kita ketahui bahwasanya Walang Sungsang ini atau Prabu Cakrabuana merupakan pendiri dari kerajaan Cirebon, kerajaan Islam Cirebon. Juga diikuti oleh adiknya Larasantang. Dari rahim Larasantang lahirlah seorang wali, pendakwah, pensiar Islam yang menjadi penerus Walang Sungsang, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan mereka berdua memiliki adik bungsu yang juga kita kenal sebagai tokoh pensiar agama Islam di wilayah selatan Jawa Barat, yang bernama Raja Sangarah atau dikenal dengan Kian Santang. Sahabat-sahabatku, sosok wanita ini mempunyai nama atau gelar Nyai Subang Larang atau Nyai Subang Larang. Ya, dan rupanya memang nama beliau ini bukan merupakan nama asli, tetapi nama gelar atau julukan. Ya, salah satu makhluk yang menceritakan yaitu Eyang atau Aki Mertasinga mengatakan wanita tersebut mempunyai nama Sumbang Karancang. Wallahu a'lam bishawab, mana yang benar, yang jelas itulah apa yang telah kami dapat. Selebihnya tentu kita akan menyerahkan kepada ahli sejarah untuk meneliti siapa nama asli atau sosok wanita yang telah melahirkan orang-orang hebat dan menjadi istri raja yang hebat, yaitu Nyai Subang Larang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu rangkaian sejarah ya. Apalagi sejarah ini merupakan bukan sekedar 1-2 tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu. Kejadian yang terjadi di wilayah Subang dan sekitarnya yang merupakan tokoh Nyi Subang Larang ini terjadi kurang lebih sekitar 500 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang 2023 itu kejadian itu sekitar abad ke-15, kurang lebih 500 tahun yang lalu. Dan kita bisa memastikan tentu ada miss sejarah di dalam sana ya. Makanya kita hanya bisa mencari tahu alurnya saja ya, alurnya. Kalau untuk detailnya tentu tidak ada satupun ahli sejarah yang mampu untuk mengungkap sejarah secara detail kejadian ratusan tahun yang lalu. Kalau toh kita memiliki kitab-kitab kuno, itu pun tidak dicatat pada masanya. Tetapi kitab-kitab baik yang yang masuk dalam bait-bait syair, babat Cirebon dan lain sebagainya pun ditulisnya itu beberapa tahun ataupun bahkan ratusan tahun setelah kejadian, yang tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi sejarah di dalamnya. Namun yang terpenting ketika kita belajar sejarah adalah bukan kebenaran dari tokoh-tokoh yang ada, tetapi bagaimana perjalanan seseorang itu mampu kita ambil hikmah serta pelajarannya. Tokoh yang baik akhirnya itu akan seperti apa, itulah yang patut kita contoh. Dan seseorang yang berperilaku buruk, bagaimana akhir masa hidupnya, itu pun harus kita jadikan sebagai satu pelajaran. Sehingga
kita sebagai penggemar dari cita-cita sejarah bisa memperbaiki diri. Apalagi ada sebuah filosof yang mengatakan sejarah pasti akan terulang. Artinya apa? Tokoh-tokoh yang mungkin hidup pada masa-masa silam, mungkin karakter, sifat, pembawaan dan lain sebagainya pun kadang ada pada masa kita. Nah, disinilah kita harus cerdik dan pandai dalam mencari sebuah lakon. Karena apa? Biasanya itu endingnya itu sama. Bahkan ajaran Islam pun telah banyak sekali memberikan petunjuknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi yang pertama itu fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun pasti kita akan mendapatkan balasannya. Endingnya itu kita udah tahu. Ketika seseorang menanam padi, seseorang menanam kebaikan, endingnya itu insya Allah ketika dia istiqomah dalam kebaikannya, kita pasti akan tahu. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang menabur keburukan, kejahatan, endingnya pun kita bisa pastikan selama dia tidak berubah atau hijrah dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala.